Galak, Sinteyong akan coret pemain timnas Indonesia dengan dosa ini. Resmi, Dennis Wise datangkan pemain jebolan Barcelona untuk Piala Dunia U17 dan inilah sosoknya. 나는 우리 선수들한테 항상 하는 얘기지만 축구 선수가 되기 전에 먼저 사람이 돼야 된다, 인간이 돼야 된다고 얘기를 많이 하는 편이고 그것은 서로가 이렇게 리스펙 해주는 게 가장 중요하다 생각하기 때문에 나한테는 가장 큰 중요성이라고 생각하면 된다. Patriot Garuda coba merangkumnya di sini. Ya, Sinteyong memberikan konfirmasi langsung bahwa dia tidak ragu untuk mencoret pemain timnas Indonesia yang bersikap jelek. Dia juga menekankan pentingnya karakter yang baik sebagai landasan yang wajib dimiliki oleh setiap pemain sepak bola. Hal tersebut diungkapkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada Denny Sumargo lewat akun YouTube pebasket Sombong. Dalam kesempatan itu, Denny Sumargo tampak menanyakan kebenaran terkait pemain timnas Indonesia yang bakal dicoret jika datang terlambat untuk pelatihan. Kalau misalnya ada pemain timnas Indonesia, dia terlambat bangun untuk latihan, dia akan dikeluarin oleh Sinteyong dari tim. Apakah kabar itu benar? Tanya Denny Sumargo kepada Sinteyong. Apa yang dikatakan oleh Denny Sumargo itu benar semua, jawab Sinteyong. Ya, dalam pandangan Sinteyong, para pemain sepak bola harus sadar bahwa mereka perlu menjadi individu yang beretika sebelum melihat diri mereka sebagai atlet sepak bola profesional. Menurut Sinteyong, sikap baik sebagai manusia merupakan aspek kunci bagi setiap pemain sepak bola dalam perjalanan karir mereka. Sebelum menjadi pemain bola, kita harus menjadi manusia dulu. Harus sama-sama menghargai dengan sama-sama respect. Sebelum kita membicarakan bola, kita harus menjadi manusia yang baik, kata Sinteyong. Nah, Sinteyong saat ini sedang mempersiapkan timnas Indonesia baik di kategori umur U23 ataupun senior untuk menghadapi berbagai agenda pertandingan internasional mendatang. Timnas U23 pun sedang bersiap-siap untuk Piala AFF U23 2023. Sementara itu, Timnas Indonesia Senior akan bermain dalam 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan juga pertandingan FIFA Matchday pada September 2023 melawan Turkmenistan. Selanjutnya, menjelang digelarnya Piala Dunia U17, Dennis Wise ikut memanggil pemain akademi Barcelona, Altaf Khan. Keputusan pemanggilan Altaf Khan tak lepas dari keseriusan timnas Indonesia untuk mendapatkan hasil yang maksimal di Piala Dunia U17 pada 10 November nanti. Altaf Khan sendiri kini genap berusia 16 tahun, di mana secara umur masuk dalam kategori timnas Indonesia untuk Piala Dunia U17 mendatang. Sebelum tinggal di Amerika Serikat di usia 5 tahun, Altaf Khan sempat lahir dan tinggal di Indonesia. Pemain akademi Barcelona ini tercatat lahir di Bandung, Jawa Barat pada 7 Juni 2007 silam. Sejak tahun 2011 pindah ke Amerika Serikat, bakat sepak bola Altaf mulai tercium sampai di tahun 2021 ia terpilih bergabung timnas U15 Akademi Barcelona. Sementara itu, kiprah timnas Indonesia di Piala Dunia U17 seolah menjadi obat luka. Sebelumnya, gelaran kompetisi sepak bola paling besar sejagat kelompok U20 tersebut sempat dibatalkan akibat pro kontra soal Israel menjadi kontestan. Ada lagi Roger Moniaga yang juga lolos seleksi timnas U17 di Manado, jebolan klub sepak bola Australia. Ini dia sosoknya. Sulawesi Utara mengirimkan 2 pemain bola terbaik untuk ikut seleksi timnas U17 di Jakarta pada Agustus mendatang. Mereka berhasil terpilih dalam seleksi tahap akhir calon tim nasional U17 Indonesia di Manado. Satu di antara pemain yang lolos bernama Roger Moniaga yang berusia 17 tahun. Ternyata dia punya banyak pengalaman di sepak bola. Sedangkan Roger Moniaga adalah pemain kelahiran Bali. Back bertinggi 177 cm ini besar di Australia dan ia menempa ilmu sepak bola di sejumlah akademi di negeri Kanguru. Ia tercatat sebagai pemain Glen Eira VTS Academy. Sebelumnya ia belajar sepak bola di Berwick City FC. Ia bersama Jonathan Kawalo lolos dalam seleksi tahap akhir timnas U17 di Manado. Ruli Nere mengungkapkan 2 pemain ini selanjutnya akan bergabung dengan peserta lain dari 11 kota yang lolos ke tahap akhir.
Mereka akan seleksi tahap akhir di Jakarta Agustus nanti, kata legenda Timnas Indonesia ini. Kata Ruli Nere, pemain yang dipilih lolos ke tahap akhir pusat memang tidak banyak. Pasalnya, kerangka Timnas U17 telah terbentuk. Di Bandung kemarin tuh bagus-bagus semua, tapi hanya 4 yang diambil, kata Ruli Nere. Dia secara terpisah, Sekum Asprof PSSI Sulawesi Utara Abdurrahman Bahmid dan Ketua Panitia Seleksi Manado Vian Rondonuwu mengungkapkan data kedua pemain telah dikirimkan ke PSSI. Ya, selanjutnya mereka akan dihubungi PSSI, karena itu kedua pemain diminta untuk mempersiapkan diri dan menjaga kondisi, kata mereka. Ya, hanya 2 pemain asal Sulawesi Utara yang diambil, itu lantaran mereka memenuhi kriteria pemain yang dicari oleh Indra Syafri. Kini Timnas Indonesia U17 mulai terbentuk, pemain-pemain bagus mulai bermunculan. Jadi, mari kita dukung terus Garuda Muda kita untuk berjaya di Piala Dunia. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong melawan Brunei. Nomor 1 pernah main di Liga Australia. Nah, sebanyak 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong melawan Brunei Darussalam akan diulas hari ini. Dari kelima nama tersebut, salah satu diantaranya pernah main di Liga Australia. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Brunei Darussalam 2 kali di babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Leg pertama akan digelar pada 12 Oktober 2023 dan leg kedua akan dihelat pada 17 Oktober 2023. Jika menyapu bersih 2 kemenangan atas Brunei Darussalam, maka Timnas Indonesia yang kini di peringkat 150 dunia akan mendapatkan tambahan 17,72 poin di ranking FIFA. Selain itu, Timnas Indonesia akan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan masuk grup F. Agar bisa mengalahkan Brunei Darussalam, sedikitnya ada 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong untuk membobol gawang tim sesama Asia Tenggara itu. Lantas, siapa sajakah mereka? Berikut adalah 5 penyerang ganas yang bisa diandalkan pelatih Timnas Indonesia Sinteyong melawan Brunei Darussalam. Yang kelima, Rafael Struijk. Ya, Rafael Struijk memperkuat penyerang sayap yang saat ini memperkuat ADO Den Haag senior di kasta kedua Liga Belanda 2023 sampai 2024. Winger 20 tahun itu sebelumnya sudah menjadi bagian tim senior ADO Den Haag dengan telah mencatatkan 4 penampilan di seluruh ajang resminya. Di beberapa laga uji coba pramusim 2023 sampai 2024 yang dijalani ADO Den Haag, Rafael Struijk kerap dimainkan. Pemain yang punya 2 caps bersama Timnas Indonesia juga tampil memukau saat melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday pada Juni 2023. Yang keempat, Ramadan Sananta. Ya, Ramadan Sananta telah mengemas 2 gol dalam 4 laga di Liga 1 2023-2024 bersama Persis Solo. Penyerang 20 tahun ini juga pernah menjadi striker lokal yang paling produktif di Liga 1 dengan koleksi 11 gol saat membela PSM Makassar. Yang ketiga, Dimas Derajat. Ya, Dimas Derajat sejauh ini masih paceklik gol bersama Persikabo 1973 di Liga 1 2023-2024. Kendati begitu, penyerang 26 tahun ini kerap menjadi andalan Sinteyong di Timnas Indonesia dalam beberapa laga ke belakang dengan total mengoleksi 9 caps dan 3 gol. Yang kedua, Esa Syahrul. Ya, Esa Syahrul tampil memukau saat Persita Tangerang menahan imbang Persikabo 1973 dengan skor 2-2 di Liga 1 2023-2024 pada pekan kelima. Penyerang sayap 21 tahun itu mampu menjadi super sub sekaligus menyelamatkan pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang dari kekalahan. Masuk pada menit ke-56, pemain 21 tahun itu sukses mencetak gol penyeimbang pada menit ke-79. Dan yang pertama, Yandi Yovan. Ya, Yandi Sofyan merupakan bomber Persikabo 1973 yang pernah abort membela klub Liga Belgia yakni CS Vice pada tahun 2011 sampai 2012 dan klub Liga Australia Brisbane Roar U21. Penyerang 31 tahun ini sudah menemukan kembali performa terbaiknya di Liga 1 2023-2024.